Proses metode pembelajaran model kekinian menyongsong era digital dengan pembelajaran yang relevan dan inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, proses pembelajaran telah mengalami transformasi yang signifikan. Pembelajaran model kekinian yang mengintegrasikan teknologi digital dan pendekatan yang lebih fleksibel kini menjadi tren yang semakin mendominasi dunia pendidikan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, metode pembelajaran konvensional yang hanya mengandalkan ceramah dan buku teks mulai dirasa kurang relevan. Oleh karena itu, berbagai inovasi dalam proses belajar mengajar bermunculan, menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya proses pembelajaran model kekinian itu? Berikut adalah uraian lengkap tentang bagaimana pembelajaran kekinian bekerja dan apa saja elemen penting yang terlibat di dalamnya. Pembelajaran berbasis teknologi, e-learning. Salah satu aspek utama dari pembelajaran kekinian adalah pemanfaatan teknologi. Dengan adanya akses internet yang luas dan perangkat digital yang terjangkau, pembelajaran kini bisa dilakukan secara daring, online, maupun menggunakan media digital yang mendukung proses pembelajaran. E-learning atau pembelajaran berbasis elektronik telah menjadi solusi praktis yang mengubah cara siswa mengakses materi dan berinteraksi dengan pengajaran. Bagaimana ini bekerja? E-learning melibatkan penggunaan platform digital seperti Learning Management System (LMS), aplikasi mobile, video pembelajaran, dan forum diskusi online. Dengan e-learning, siswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja, memungkinkan mereka untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga bisa memanfaatkan berbagai sumber daya seperti video tutorial, latihan interaktif, kuis, dan artikel online yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Keuntungannya, pembelajaran berbasis teknologi memberikan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, penggunaan teknologi memperkaya pengalaman belajar melalui elemen visual dan audio yang membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. 2. Pembelajaran kolaboratif, collaborative learning. Pembelajaran kekinian tidak lagi hanya fokus pada individu, tetapi juga pada kolaborasi antar siswa. Pembelajaran kolaboratif adalah model di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau mengerjakan tugas tertentu. Pendekatan ini mengutamakan kerjasama, diskusi, dan berbagi ide antara peserta didik yang tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Bagaimana ini bekerja? Di kelas atau dalam lingkungan pembelajaran daring, siswa akan dibagi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek, diskusi, atau tugas bersama. Platform seperti Google Classroom atau Microsoft Teams memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam tugas kelompok, berbagi dokumen, dan berkomunikasi secara langsung melalui fitur chat atau video conference. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar, berdiskusi, dan mengajarkan satu sama lain, yang pada akhirnya akan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Keuntungannya, pembelajaran kolaboratif mengajarkan keterampilan bekerja dalam tim yang sangat dibutuhkan dalam dunia profesional. Selain itu, dengan berbagi pengetahuan, siswa dapat saling mengisi kekurangan pemahaman dan memperluas wawasan mereka. 3. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Model pembelajaran kekinian sangat mengutamakan peran aktif siswa dalam proses belajar. Berbeda dengan model tradisional yang lebih berfokus pada pengajaran dari guru kepada siswa, pembelajaran model kekinian lebih mengedepankan pendekatan yang memberi siswa peran lebih besar dalam menentukan arah dan bentuk pembelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri.
Bagaimana ini bekerja? Pada model ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati, menyusun jadwal belajar mereka sendiri, atau memilih metode belajar yang paling sesuai dengan gaya mereka. Guru berperan lebih sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan bimbingan, serta membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. Pembelajaran ini bisa dilakukan secara lebih terbuka, seperti diskusi kelas, proyek penelitian, atau eksperimen langsung yang memberi kesempatan siswa untuk terlibat aktif. Keuntungannya, dengan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, mereka dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Ini juga membangun motivasi intrinsik di mana siswa merasa lebih terlibat karena mereka memiliki kontrol lebih besar atas apa yang mereka pelajari. 4. Pembelajaran adaptif dan personalisasi. Di dunia pendidikan yang semakin kompleks, pendekatan satu ukuran untuk semua tidak selalu efektif. Pembelajaran kekinian menekankan pada pentingnya personalisasi, yaitu menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Pembelajaran adaptif ini didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan analitik data yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Bagaimana ini bekerja? Melalui penggunaan perangkat lunak yang didukung oleh AI, sistem pembelajaran dapat memantau kemajuan siswa secara real time dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, jika seorang siswa kesulitan dengan konsep tertentu, sistem dapat memberikan latihan tambahan atau menjelaskan materi dengan cara yang lebih sederhana. Sebaliknya, jika siswa sudah menguasai topik tersebut, sistem dapat langsung melanjutkan ke materi yang lebih menantang. Keuntungannya, pembelajaran adaptif memberikan pengalaman yang lebih efisien dan efektif bagi setiap siswa. Mereka dapat belajar pada tingkat kemampuan mereka sendiri, yang membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan tidak membuat siswa merasa bosan atau tertekan. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan di mana siswa bekerja pada proyek nyata yang melibatkan penelitian, eksperimen, dan pemecahan masalah. Proyek ini tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja dalam tim. Bagaimana ini bekerja? Siswa akan diberi sebuah proyek yang menantang, yang mungkin berkaitan dengan isu sosial, ilmiah, atau bahkan dunia industri. Mereka akan diminta untuk merencanakan, mengerjakan, dan menyelesaikan proyek tersebut secara kolaboratif. Dalam proses ini, mereka akan belajar bagaimana mengelola waktu, berkomunikasi dengan rekan sejawat, dan memecahkan masalah secara kreatif. Di akhir proyek, siswa biasanya akan mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas atau audiens yang lebih luas. Keuntungannya, pembelajaran berbasis proyek memberi siswa kesempatan untuk belajar secara praktis dan melihat hasil dari usaha mereka. Ini juga membantu siswa untuk menghubungkan teori dengan dunia nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran yang memanfaatkan media sosial dan teknologi interaktif. Di era digital ini, media sosial dan teknologi interaktif telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang mulai memanfaatkan media sosial dan alat interaktif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini dapat mencakup diskusi kelompok di platform seperti Facebook atau Twitter, atau bahkan penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Kahoot atau Quizlet. Bagaimana ini bekerja? Siswa dapat berdiskusi, berbagi ide, dan mengerjakan tugas dalam kelompok melalui platform digital yang lebih familiar bagi mereka. Selain itu, berbagai aplikasi dan game pembelajaran dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Misalnya, siswa bisa memainkan game yang menguji pengetahuan mereka atau mengikuti kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung.